Selamat datang di channel Area Anime. Tanpa basa-basi lagi, Mimin akan membahas sang prajurit terkuat yang menjadi bos gangster. Cerita sebelumnya diakhiri dengan pertarungan Yisou melawan sang hantu yang makin memanas. Kembali beberapa saat sebelum Yisou dan Dokyong bertukar peran. Setelah semuanya terbongkar, Dokyong tak mengerti kenapa mereka harus melakukan ini padahal semua musuh sudah mengetahui identitasnya. Yisou ingin memanfaatkan hal ini karena dimulai dari sekarang Kolonel Seo pasti akan berusaha menghabisinya. Maka dari itu menyamar menjadi kakaknya adalah keputusan yang sangat tepat disebabkan para musuh pasti akan mengincar salah satu dari mereka yang memiliki kekurangan yaitu kakaknya sendiri. Lalu Dokyong sangat penasaran akan orang yang hampir menghabisinya hingga terbaring koma. Dia tidak mengetahui namanya, tapi orang itu pasti akan mencolok dengan luka di wajahnya. Lalu Sion menyela sambil memberitahu jika dia sudah memberi pelajaran kepada orang itu. Dokyong tertawa mendengar hal itu karena tidak tahu apakah Sion benar-benar melakukannya, dan apakah dia juga telah menghajar Ryu karena Sion selalu bersikap merendahkan dirinya sehingga Dokyong tak yakin apakah dia sekuat itu. Walau Dokyong tak ingin membuat alasan, tapi kekalahannya di waktu itu disebabkan kecerobohannya yang tertusuk terlebih dahulu oleh musuh di dalam lift. Sion seketika menampakkan raut wajah seriusnya karena kenyataan Dokyong yang memberikan pukulan telak kepada Ryu sangatlah luar biasa. Lawannya itu merupakan salah satu yang terbaik dalam bidang membunuh yang seharusnya tak mungkin kalah dengan gangster. Hal itu menunjukkan jika Dokyong adalah gangster berbahaya, dan jika saja dia terlatih dalam militer maka dia pasti akan jauh lebih menakutkan. Kata-kata terlatih itu mengusik Dokyong dan tak dapat memungkirinya. Sosok yang dihadapinya benar-benar sangat berbahaya, bahkan tak ada satupun keraguan dalam tiap serangannya seolah hanya dibuat khusus menghabisi targetnya. Sion menegaskan jika dirinya mampu mengimbangi sang hantu disebabkan dia juga pernah hidup dengan cara seperti itu. Lalu Sion meminta kaptennya untuk waspada jika bertemu orang itu karena dia benar-benar spesialis membunuh. Sion telah bertarung dalam pertarungan yang tak terhitung jumlahnya, tapi kali ini dia benar-benar merasa gugup karena perang ini hanya diisi oleh orang-orang tak normal. Karena mereka bergerak bersama maka Dokyong ingin mengetahui spesialisasi adiknya selain menyamar menjadi gangster. Bagi Sion kaptennya tak memiliki kemampuan khusus yang menonjol, tapi keahliannya selalu saja menghancurkan spesialis musuhnya. Kembali ke dalam pertarungan Yisou dan sang hantu di mana sebuah senjata mengincar Yisou. Tapi dia masih bisa mengatasinya karena mampu melihat mata karambit yang digunakan oleh sang hantu. Namun serangan itu hanyalah sebuah pengalihan karena serangan sesungguhnya baru saja dimulai. Hanya saja Yisou masih mampu mengatasi serangan itu padahal posisinya tidaklah diuntungkan. Dia juga bergerak cepat mempersempit jarak dengan lawannya sambil mencoba menyerang balik. Keseimbangan sang hantu mulai goyah dan hal itu segera dimanfaatkan oleh Yisou untuk menjatuhkannya. Tanpa basa-basi lagi Yisou akan mengakhiri hidup sang hantu. Dia tak bisa menghindar dan kali ini belati tersebut pasti akan melubangi kepalanya. Namun keberuntungan masih berpihak pada sang hantu disebabkan bantuan Changhon yang tepat waktu. Kemudian sang hantu memanfaatkan momen tersebut untuk menyayat lawannya. Tapi Yisou segera menyingkirkan tangannya sebelum terlambat dan Changhon bersiap memotongnya. Jika lawannya prajurit biasa maka serangan bertubi-tubi ini pasti akan menghabisinya. Tapi pengalaman Yisou dalam pertempuran sudah terasa dengan baik, sehingga cara itu belum bisa melukainya. Walau bantuan ini cukup menggores harga dirinya, tapi sang hantu tetap mengucapkan terima kasihnya. Kini dia paham betapa menakutkannya sang legenda di hadapannya dan bertarung bersama Changhon adalah langkah yang tepat. Di sisi lain Yisou terlihat tak seperti biasanya seakan dia lepas kendali pasca menemukan si penyerang kakaknya.
Di tengah pertarungan hebat itu Yisou dan sang hantu terus bertukar serangan. Di sana Chang Hon yang merupakan ketua tim eksekutif Kolonel Seo mencoba untuk ikut campur tapi Yisou tampak tak tertarik padanya. Dia menepis serangan Chang Hon dengan mudah, bahkan mengabaikannya padahal dia juga merupakan prajurit elit khusus. Chang Hon tak menyangka jika Yisou hanya mengincar sang alpa tanpa peduli padanya. Tindakan ini menunjukkan jika Chang Hon tidaklah dianggap sebagai ancaman buatnya. Meski dia kehilangan kendali ditambah gerakan yang tidak beraturan, tapi sejauh ini Yisou masih saja unggul. Dia benar-benar sudah seperti monster yang tak terkalahkan. Sang hantu belum pernah bertemu dengan lawan sekuat ini, padahal dia juga sudah bertarung dengan pasukan elit berbagai negara. Dia mengakui jika Yisou sangat pantas disebut legenda, tapi bagaimana bisa perbedaan kemampuan mereka sejauh ini? Jika dia tidak meningkatkan kewaspadaannya, maka belati lawannya pasti sudah menusuknya. Pukulan itu membuat otaknya terguncang sehingga sang hantu kesulitan menjaga kesadarannya. Dengan perkasa Yisou mencengkeram rambutnya sambil meminta sang hantu untuk bangkit karena dia takkan membiarkannya mati dengan mudah. Di saat yang sama sebuah serangan mengincar lehernya melaju dengan cepat. Namun insting Yisou di luar normal, sehingga dia mampu menghindarinya walau harus melepaskan cengkeramannya. Chang Hon tak menyangka jika Yisou mampu menghindar dari serangan tiba-tibanya yang pantas disebut penyergapan sempurna. Lalu dia meminta sang alpa untuk bangun dan segera mundur dari pertarungan. Untuk saat ini mereka berdua pun tak cukup menghadapi Yisou dan jika dipaksakan maka kematian bisa saja mengintai mereka berdua. Hanya saja sang hantu enggan kembali karena dia memiliki prinsipnya sendiri. Ingatan masa lalunya terkait kehancuran skuad hantu masih saja membayangi hidupnya. Dia dan rekan skuadnya selalu kembali pasca membereskan semuanya tanpa meninggalkan jejak. Kali ini pun dia akan melakukan hal yang sama dengan mengalahkan monster di hadapannya. Lalu sang hantu melompat ke arahnya sambil mengaitkan kawat besi di kedua senjatanya. Yisou yang melihat musuh datang kepadanya tak berniat untuk mundur bahkan segera menyambutnya meskipun dia berada di posisi yang tak diuntungkan. Sang hantu tertawa sambil mengatakan jika sebuah misi seharusnya tak meninggalkan jejak apapun. Namun Yisou seketika menghempaskannya menunjukkan jika kekuatan fisik mereka memiliki perbedaan yang signifikan. Meski dipaksa mundur tapi sang hantu sudah merencanakan sesuatu sebelum dia menyerang. Siapa sangka sebuah kawat dari senjatanya telah berada di pergelangan kaki Yisou sehingga dia tak punya pilihan selain mencoba melepaskannya. Jika Yisou tetap keras kepala untuk berdiri maka kakinya pasti akan terluka dan lawannya segera memanfaatkan hal tersebut untuk segera datang padanya. Sang hantu ingin menyelesaikan Yisou menggunakan serangan ini dengan mengincar kepalanya. Tapi Yisou malah menunjukkan kehebatan refleks tubuhnya yang mampu melesatkan tendangannya meski keseimbangannya hampir runtuh. Chang Hon hanya bisa tercengang karena serangan hebat seperti itu pun tak mempan pada Yisou. Di tengah pertarungan itu Yisou menjatuhkan korek apinya tanpa disadari olehnya. Meski Yisou bertekuk akibat keseimbangannya yang runtuh, tapi sang hantu malah tergeletak di sana. Walau terluka dia masih saja tertawa seakan menunjukkan pertarungan pasti akan dimenangkan olehnya. Dengan wajah datar Yisou memotong kawat yang mengikat di pergelangan kakinya. Lalu mereka berusaha kembali melesat maju tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pasca bentrokan pertama sang hantu menghentikan serangannya. Siapa sangka dia memungut korek api yang dibawa Yisou sambil memikirkan sesuatu yang menarik. Korek api itu mengingatkan sang hantu pada kobaran api yang menelan kaptennya. Jika pertarungan ini tak bisa dimenangkan olehnya, maka dia hanya perlu membakar semuanya hingga tak tersisa.
Sementara itu Dokyong dan kedua rekannya telah selesai melakukan misinya dengan membakar tempat peredaran barang ilegal yang bisa membuat Oyama makin membesar di negara ini. Sion penasaran apakah Dokyong tidak sedih, padahal barang itu sangatlah mahal dan dia bisa saja memilikinya. Dokyong sangat memahami sifat ayahnya dan dia tak mungkin membiarkan Oyama mendapatkan uang dengan cara seperti itu. Tapi berbanding terbalik dengan Sogo di mana dia akan melakukan apapun untuk membesarkan namanya dan akan mencoba menghancurkan siapapun yang menghalanginya. Lalu Lim memberinya makanan tapi Dokyong sedikit kesal karena adiknya bahkan memperkerjakan seorang bocah dalam dunia bawah. Lim meminta Dokyong tak menyalahkan Yisou karena dia sejak awal tak memiliki pekerjaan dan hanya inilah keahliannya. Dokyong terlihat emosional dan meminta Lim untuk bersekolah dengan baik dibandingkan mengerjakan urusan orang dewasa. Sion mendengar jika distribusi barang ilegal itu akan membuat para konsumennya menjadi kecanduan bahkan rela melakukan apapun untuk membelinya. Meskipun Dokyong adalah seorang gangster tapi dia tidak menyukai cara seperti ini apalagi melibatkan Oyama yang merupakan organisasi ayahnya. Maka dari itu dia tidak boleh membiarkan Kolonel Seo menguasai perekonomian dunia bawah dan dia juga akan menghentikan Sogo. Di sisi lain sang hantu tampak kehilangan akalnya dengan terus terobsesi pada nyala api di tangannya. Yisou yang kehilangan koreknya sangat murka dan meminta sang hantu segera datang padanya. Di sela itu Chang Hon mempertanyakan hal apa yang ingin dilakukan oleh sang hantu. Tapi dia malah mengabaikan rekannya dan memutar tubuhnya untuk bersiap melakukan sesuatu. Dengan melihat ekspresi wajah Yisou, maka sang hantu mengetahui jika korek itu merupakan benda yang penting. Jika ingin mendapatkannya, maka Yisou harus segera mengejarnya. Tanpa pikir panjang Yisou segera berlari untuk mendapatkan korek tersebut. Dikarenakan situasinya tak terkendali, Chang Hon segera melapor semua yang terjadi pada bosnya. Sang hantu ingin membakar semuanya dengan mengikuti jejak kaptennya. Di masa lalu dia pernah melakukan sebuah misi dan sedang mencari sesuatu yang bisa menyulut api. Kaptennya menunjukkan jika benda di tangannya disebut vodka yang sangat mudah terbakar. Kemudian sang hantu memasuki lift dengan Yisou yang masih mengejarnya. Dia bahkan mempermainkannya karena Yisou tampak sangat lambat. Yisou yang tak berhasil sampai tepat waktu sangat marah. Sementara itu sang hantu terus memikirkan apa perbedaan antara dia dan Yisou. Meski lawannya seorang monster tapi sang hantu harus menuntaskan misinya tanpa meninggalkan jejak apapun. Maka dari itu dia hanya perlu duduk santai menunggu kedatangan Yisou pasca menumpahkan beberapa botol cairan vodka. Beberapa saat kemudian Yisou telah tiba di sana dengan raut wajah yang sangat terkejut. Bagaimana tidak kebakaran hebat terjadi di sana, dan jika dibiarkan maka gedung ini akan terbakar sepenuhnya. Di saat yang sama sang hantu berada di sana dengan menyebut jika Yisou bukanlah manusia normal dengan memilih datang ke tempat ini. Sang hantu menduga jika Yisou tak hanya datang untuk korek di tangannya melainkan ingin membalas dendam atas yang terjadi pada saudaranya. Dia juga telah mendengar jika Dokyong masih hidup dan hal itu seharusnya sudah cukup karena pertarungan ini bisa saja membuatnya tidak bisa menemui saudaranya lagi. Yisou yang muak mendengar hal itu segera datang ke arahnya dengan kedua belatinya. Sang hantu mengakui kehebatan Yisou, tapi dia juga telah menyiapkan sebuah rencana untuk menyambutnya. Siapa sangka dia telah mengaitkan sebuah kawat pada kursi yang sedang ditariknya. Kursi itu datang ke arahnya tapi upaya tersebut seharusnya tindakan percuma. Tapi bagian menariknya baru saja dimulai di mana kursi dipenuhi cairan vodka hingga lengan Yisou terkena cipratannya. Kemudian Yisou melemparkan belatinya untuk memutuskan kawat yang mengikat kursi tersebut. Lalu dia berjalan semakin dalam di tempat yang dipenuhi api sambil meminta sang hantu untuk berhenti bersembunyi seperti tikus.
Hanya saja hal ini juga adalah bagian dari rencana sang hantu karena dia paham Yishou sangat percaya diri pada kemampuannya dan takkan ragu untuk maju. Maka dari itu dia akan membakar Yishou dengan melemparkan korek itu menuju ke arahnya.